Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang berbahagia ini untuk bisa menggali ilmu dan pemahaman. Dan pertemuan ini saya pikir adalah pertemuan yang sangat strategis. Karena kita semua yang hari ini adalah kelompok elit terdidik dan khususnya juga anak pemilih pemuda ya. Akan memperbaiki sistem pemilu dan sistem demokrasi yang ada. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Panutan yang juga tidak hanya sosok seorang ayah, seorang kakek, seorang imam, tapi yang penting beliau adalah juga seorang politisi. Ini penting. Muhammad adalah seorang politisi. Muhammad adalah seorang pemimpin negara. Muhammad adalah seorang pemimpin perang. Hanya saja kemudian dalam praktek sehari-hari gaya politisi dan kepemimpinan Muhammad itu nggak ditiru. Yang itu biasanya poligami ya. Sunnah Rasul, gitu kan? Jadi begitu bicara kepemimpinan itu pas. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan dari pengurus jadi dan kawan-kawan sekalian yang telah memberikan kesempatan bisa hadir dan berbagi ilmu di sini. Para moderator yang selamat juga ayahanda kita Bapak Hasan Yusuf Adan, dan saya akan gunakan waktu paling tidak 15-20 menit pengantar. Saya akan diskusi saja. Saya pilih aja bedanya. Kalau duduk ini berlipat perut. Baik, sedikit pengantar. Ini biodata saya. S1 saya selesaikan di SMP Tua Jakarta, S2 di UI. Jurusan saya psikologi sebenarnya, psikologi sosial di UI. S2 saya yang kedua di Amerika, psikologi kognitif, masih psikologi. S3 saya selesaikan di ANU, psikologi politik, masih psikologi tapi ada politiknya. Jadi, karena saya tertarik pada melihat bagaimana perilaku politisi. Karena psikologi melihat perilaku kan. Nah, psikologi politik melihat bagaimana politisi berperilaku. Kita lihat sama. Kemudian pekerjaan saya dosen di Univisit, UIN, dan juga dosen di psikologi. Ada mahasiswa saya juga dan beberapa orang. Kemudian di Aceh Institute saya sebagai political analyst. Kemudian pernah menjadi konsultan reformasi sistem partai politik. Juga diundang untuk menjadi panggil sebagai kandidat beberapa kali tahun 2014 dan 2017 kemarin. Kemudian terakhir sebagai ketua tim seleksi rekrutmen panitia pengawas pemilu kabupaten kota yang tahun 2017 kemarin. Aktif sehari-hari di HRI. Terus saya di PB, kemudian di Biro Luar Negeri, dan sekarang di KHI sebagai ketua lembaga. Langsung saja, saya ingin antarkan dulu ini kan dasar sekali. Apa itu pemilu dan apa tujuannya? Pertama, kita tahu pemilu adalah mekanisme pergantian pemerintah secara legal. Artinya, suka tidak suka dengan sistem yang ada, pemilu hari ini sistem pergantian pemerintahan yang legal. Kita mau golput mau apapun, pemilu tetap terjadi. Show must go on. Akan tetap terjadi ya. Kemudian partisipasi adalah soal legitimasi. Yang kita berikan itu adalah suara, dan itu melegitimasi siapapun yang terpilih. Kalau misalnya ini kan banyak ceramah-ceramah sekarang, kita selalu memparadokkan antara Islam tidak linier dengan politik. Maka kemudian banyak yang tentu nggak mau berpolitik. It's okay, tentu silakan nggak berpolitik, tapi Cina berpolitik. Lalu kemudian ketika Cina terpilih, Cina yang pimpin pemerintahan. Legitimasi, gitu kan? Kemudian yang ketiga, kita bergerak sebenarnya dari partisipasi kuantitatif menuju partisipasi yang kualitatif. Dulu, zaman Soeharto, orang dimobilisasi untuk memilih. Sebanyak mungkin datang ke pool untuk memilih, tapi kemudian mereka nggak tahu siapa memilih, bagaimana memilih, konsekuensi memilih bagaimana. Sekarang trennya adalah kita harus menuju kepada pemilu yang kualitatif. Memilih kita tahu, kita sadar siapa yang kita pilih. Kita tahu konsekuensi pilihan kita. Kemudian juga kita bergerak dari demokrasi yang prosedur, demokrasi yang asal sesuai dengan regulasi yang tertulis menuju demokrasi yang substansial. Esensinya yang kita mau. Dan terakhir, pemilu kita multipartai. Kalau kita lihat di sini, 99 adalah pemilu pertama setelah rezim Soeharto jatuh. Ada 48 partai peserta pemilu. Kita kembali ke era pemilu tahun 55. 98 di mana? Di mana?
Paling tidak ini saya hantarkan tahun 99 pemilu pertama setelah reformasi, setelah Soeharto jatuh tahun 98, ada 48 peserta pemilu. Tahun 2004 turun jadi setengahnya dengan 24. Tahun 34 naik lagi. Karena kan siapapun boleh mendirikan partai. Kalau ada uang silakan dirikan partai. Boleh dibuka kok peran itu. Kemudian tahun 2014 turun lagi setengahnya tinggal 15. Dan sekarang tahun 2019 besok ini ada 20 partai yang akan bertarung. Jadi kita lihat partai-partainya. Makanya saya arahkan bahwa kita harus bicara pemilu yang substansial sekarang. Kita kenal nih siapa partai, siapa calon legislatifnya, apa visi misinya dan apa yang bisa dijanjikan untuk kita sehingga kita pilih. Dan kalau bahasa Ustaz Abdul Somad itu ketika masuk dalam bilik suara itu kita persaksikan kepada Allah, ya kan? Tanggung jawab kita ketika kita milih itu. Jangan asal milih kemudian ketika terpilih orang yang kemudian akan membawa kita kepada kemudaratan, itu salah kita. Nanti kita perpanjang dalam banyak jawab ya. Nah ini sekedar gambaran aja, ini partai-partai yang saya bilang tadi. 48 partai, segala partai di sini. Mulai partai Krishna, itu Kristen nomor 2 itu. Menariknya adalah ada partai Abuliyatama. Naya itu Pak Rusdi Bintang dia buat partai namanya Partai Abuliyatama. Luar biasa orang Aceh ini. Buat partai di nasional. Kemudian itu kan partai lokal, partai nasional Abuliyatama. Cuman sayangnya kemudian tidak memenangkan kursi kan. Paling tidak sejarah pernah mencatat bahwa ada partai Abuliyatama. Nah ini 48 partai. Mereka yang nggak punya kursi lalu kemudian tereliminasi, ya kan? Kayak KDI juga, yang nggak ada yang vote tereliminasi, ambil kompor pulang. Jadi kalau ada yang vote maju ke tahap selanjutnya. Maka kalau kita lihat dalam pemilu selanjutnya tinggal 24 partai, partai-partai yang ada pemilihnya, gitu kan? Kalau kita bilang bahwa PDI tetap, Golkar tetap, Demokrat sudah ada, Bulan Bintang sudah ada, lalu P3 sudah ada, PAN sudah ada, itu partai-partai yang eksis, PKS, itu partai-partai PKPI. Nah kemudian kita lihat lagi tahun 2009, 34 partai bertambah dia. Kemudian ini hanya soal memberi perspektif aja. Kemudian pemilu yang baru-baru ini yang terakhir kemarin, 15 partai. Sudah ada partai lokal pada waktu itu di Aceh, ya kan? Ada PNA, ada PNA, ada partai Aceh. Partai lokal di Aceh ada 14 sebenarnya. Tapi lagi-lagi seperti tadi tidak ada pemilih, hanya 3 yang ada pemilihnya. PDA yang mayoritas adalah ulama dan santri-santri Hidayah, PNA pecahan dari PA, GAM juga, kemudian Partai Aceh, Partai Eks-Kombatan. Nah ini yang akan terjadi tahun depan, 20 partai yang akan kita pilih. Nah ini kita semua harus kenal nih, kalian harus kenali partainya. Inilah partai-partai. Yang baru di sini adalah partai berkarya ya, partai berkarya. Kemudian partai Perindo, kemudian PSI, kemudian Partai Garuda, itu yang baru. Kemudian di Aceh itu pemain lama, BA, PNA, PDA. Pemain lama juga. Oh ya tambah Sira satu lagi. Walaupun Partai Sira juga pemain lama dan kemarin dapat kursi dia, gak ikut pemilu dia kan. Nah 20 partai ini. Ini yang perlu kita cermati mana partai yang kita pilih. Ini penting karena memang bukan apa-apa. Bagi saya, satu, kenapa pertemuan ini strategis? Pertama, kita adalah elit terdidik, orang pintar gitu kan. Kalau elit terdidik saja tidak mampu memilih dengan benar dan tepat, bayangkan orang di luar sana yang baca pun nggak bisa. Itu persoalan kita. Pada yang kedua, kalian pemilih pemula. Pemilih pemula itu adalah orang yang pertama sekali memilih. Umurnya antara 17 hingga terserah lah. Mungkin kalian sudah umur 30 belum pernah memilih. Pemilih pemula juga namanya. Nah ya gitu kan. Pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang dalam beberapa kajian, terutama pemilih-pemilih yang muda-muda seperti ini, sasaran untuk money politik. Karena belum punya pengalaman kan. Itu dikejar sama kandidat-kandidat. Wah, dicari ketua senam. Tolong cari orang pilih saya 1 suara 300 untuk kamu 50 fee-nya. Ketua senat mobilisasi kawan-kawan. Pak, kita makan Pak di mana? Di Pak Ulis.
saya bawa masa di 30 orang. Ya udah, pesan makan terus segala macam, pulang dikasih baju satu plus amplop. Seperti itu. Nah ini kita harus aware, harus sadar kalau ada praktek-praktek begitu memang kita harus awasi, harus antisipasi ya. Bagus pertemuan hari ini. Nah saya coba hantar kita ke Aceh dulu sedikit nih. Aceh. Di Aceh DPRA itu ada 81 kursi. 81 kursi. Nah ini dia nih partai-partai yang menduduki kursi. Nasdem 8 kursi, PKB 1, PKS 4, PDIP nggak ada suara. Nggak ada kursi maksud saya. Golkar 9, Gerindra 3, Demokrat 8, PAN 7, P3 6, Hanura tidak ada kursi juga, PDA 1, PNA 3, PA 29 kursi, PBB 1, PKPI 1. Ini peta kemarin. Jadi kalau nanti misalnya kalian ingin cari tahu tentang siapa wakil saya di parlemen, inilah dia wakil kita di parlemen, ya kan? Yang kemarin berkasus dengan mengambil beasiswa kalian. Nah inilah yang ambil beasiswa. Jadi dan lain-lain lah yang kemarin dibeberkan oleh Edwan di KW 23. Nah ini dia. Jadi itulah wajah-wajah politisi kita yang saya pikir ke depan kita harus antisipasi. Siapa yang salah? Salah yang pilih. Iya kan? Karena kita kan nggak tahu gitu loh, nggak pernah meneliti layak nggak dia jadi wakil kita. Akhirnya terpilih. Begitu mereka duduk, ingat pemilu adalah legitimasi. Kita memberi mereka legitimasi. Tolong atur hidup kami. Tolong tentukan berapa anggaran pendapatan Aceh ini, loh. Kita sekarang aja. Tetapi yang dari pikiran mereka dana aspirasi. Berapa dana aspirasi untuk kami? Berapa fee setiap proyek untuk kami? Nah ini yang kita harus kritisi sama-sama. Nggak semua juga, tapi boleh dibilang mayoritas. Ini yang saya bilang tadi prosedur bersubstansi. Kalau kita lihat angka partisipasi pemilih di tingkat nasional dari masa ke masa, dulu tinggi memang 96, 96, 96. Begitu Soeharto jatuh, turun dia ke angka 84. Lalu turun lagi ke angka 2009. Karena memang orang memilih sudah dengan substansi, ya kan? Kemudian saya percepat aja, ini juga pilkada di Aceh. Ini kenapa penting saya katakan? Ini temuannya menarik di sini ternyata. Menariknya adalah kalau kita lihat pilkada kemarin, ini kan Gus Mawai Banda Aceh 10 Salam sampai ke ujung sana. Yang bisa kita simpulkan, biar cepatnya. Kota, pemilih di kota cenderung partisipasinya rendah. Gus Mawai Banda Aceh 10 Salam, Aceh Utara, Langsa, Tamiang itu rendah-rendah pemilih. Pemilih yang tinggi cenderung di daerah wilayah tengah. Angka partisipasi tinggi di wilayah tengah dan daerah-daerah yang boleh dibilang terpencil. Nah ini artinya apa? Secara substansi, karena orang di kota lebih pintar kan, mereka lebih banyak golput. Karena dia lihat nggak jelas nih siapa yang mau kita pilih. Akhirnya mereka nggak pilih. Lebih substansial memilihnya. Kalau di kampung-kampung yang penting bingung, kan? Kemudian kita bicara sedikit tentang sistem pemilu. Sistem pemilu dulu tahun 99 sistemnya proporsional tertutup yang muncul simbol partai tanpa nama caleg. Pokoknya kita pilih partai. Siapa kemudian caleg yang dulu itu urusan partai. Misalnya partai Golkar dapat jatah kursi 5 itu mereka yang tentukan siapa 5 di antara mereka. Kadang-kadang nomor urut kecil pun bisa dipilih oleh pengurus partai. Kemudian proporsional terbuka, ya kan? Udah muncul simbol partai dan nama caleg. Walaupun peraih suara terbanyak belum tentu dia juga yang dulu, karena bangun masih sistem nomor urut. Orang berebut minta nomor urut 1 pada waktu. Makin kemana makin bagus. Sekarang udah proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Irwan Johan naik dari Nasdem untuk DPRA, dia nomor 13. Tetapi di Nasdem dia suara terbanyak. Kayak dia yang duduk di anggota dewan. Karena dia peraih suara terbanyak. Udah suara terbanyak kan? Artinya pertarungan di internal partai. Nanti kalau enggak ini kita lanjutkan ya. Saya ingin share ini tahapan pemilu. Ada 17 tahapan pemilu. Yang merah ini artinya sudah kita laksanakan. Yang hitam yang belum. Ya kan? Terakhir dengan pendaftaran calon DPD. Dan sekarang sedang berjalan pendaftaran calon DPR RI dan DPRA. Kenapa ini penting? Karena ada peran mahasiswa di sana untuk ikut memantau
Ini bisa kalian lihat nih. Kalau di antara calon terdapat orang korup, mantan napi, pelakor, atau apapun, itu kan laporkan. Laporkan. Ada masa nanti, mulai tanggal 24, itu menerima masukan dari masyarakat. Kalian tulis, kalau kalian nggak mau disebut nama boleh. Kalau boleh disebut nama silakan cantumkan KTP. Yang terhormat, GIP Kota Banda Aceh atau Kota Bilin atau Provinsi Aceh. Sipulan saya lihat terdaftar dalam caleg partai ini nomor yang saya tahu dia punya hutang bla 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 bla. Mohon dipertimbangkan. Yang saya tahu dia adalah Sipulan. Yang saya tahu dia adalah Sipulan. Itu dipertimbangkan nanti akan ditinjau ulang. Bisa dia nggak bisa dilanjutkan menjadi caleg. Ada masanya. Nah ini penting tahapan ini untuk kita lihat, kita cermati. Istilah pentingnya kita paham, kemudian kita bisa lakukan sesuatu dengan pahamnya itu kan. Ada masa kampanye, ada kemudian minggu tenang, ada pemungutan suara. Supaya ketahuan nih kapan kampanye, kapan kita ketika masa tenang nggak boleh kampanye. Ada kadang-kadang di masa tenang pun kampanye itu melanggar. Seperti itu. Beberapa slide lagi ada. Nah ini penyelenggara pemilu. Dan pemilu ini siapa yang penyelenggara? Ada panitianya. Yang melaksanakannya itu KIP. Yang mengawasnya itu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ya kan? Kemudian mereka ini diawasi lagi oleh DKPP, Dewan Etik, Dewan Kehormatan. Kalau KIP dan Panwas kerjanya nggak benar, kalau DKPP yang akan memproses. Di tingkat pusat namanya KPU RI, Bawaslu RI kalau itu pengawasnya. Di provinsi kalau kita KIP Aceh, ada Bawaslu Aceh juga. Di kota ada KIP Kabupaten Kota, ada Panwas Kabupaten Kota, ada PPK, ada PPS di desa, dan ada KPPS untuk setiap TPS. Kalian nggak perlu hafal, tapi paling nggak tahu gitu loh. Oh itu toh penyelenggara pemilu. Jadi nanti jangan ada kalian temukan keanehan-keanehan lapor sama rektor. Bingung rektor, kan di sini lapornya ke sana, ke KIP lapornya, kayak gitu kan? Atau lapor ke pasar. Lapor bisa lapor ke KIP, seperti itu kan? Oke, bagian terakhirnya ini partisipasi nasional. Tadi saya sudah ceritakan ada peningkatan partisipasi substansial. Kemudian ini yang menarik nih, pemilih pemula. Coba lihat tren pemilih pemula. Tren pemilih pemula rata-rata 3%. Seiring dengan pertambahan penduduk. Ada 3% pemilih pemula setiap pemilu. Dan kalian termasuk pemilih pemula itu. Yang 3% tadi itu, 3% itu besar. 3% dari 3.500.000 pemilih sama dengan berapa itu? 3.500.000, 330, 33, 100.000 pemilih pemula. Nah, itu besar. Angka-angka ini bisa kalian lihat juga di website-nya itu. Nah, 4 slide terakhir. Ketika kita bicara soal partisipasi pemilu, kita bicara soal partisipasi nih, ya kan? Oke, sekarang Bapak ada cerita nih, bla 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 bla. Apa yang bisa kami lakukan? Kan seperti itu. Yang bisa kalian lakukan adalah berpartisipasi, ikut serta dalam proses yang sudah akan kita lakukan ini. Jangan nontonnya, bantu, ikut berpartisipasi. Dan dalam beberapa studi, jadi Page membuat studi bahwa kesadaran politik itu, ya kan, akan linier dia dengan kepercayaan pada sistem politik. Kalau kita nggak sadar politik, ya kan, bagaimana mau partisipasi? Ditanya siapa presiden, Prabowo kan? Misalnya kan seperti itu ya. Jokowi nanya kan, siapa presiden, sebutkan 3 nama calon presiden, menteri katanya, Megawati katanya. Jadi siapa gubernur? Kalian jawab ini sudah, Iliza misalnya. Nggak paham berarti, kami ini mestinya harus paham, ikuti. Saya terus terang selalu saya bilang sama adik mahasiswa, kalian boleh kuliah di arsitektur, di FEB, di psikologi, di tarbiyah, di matematika yang tidak ada hubungannya dengan politik. Tetapi topik-topik dasar boleh kalian paham. Apa topik dasar? Siapa gubernur kita? Siapa wakil gubernur kita? Berapa orang kabupaten kota? Kita ada 15 kabupaten kota. Itu kan nanti ditanya, Pak kuliah. Malu kita. Seperti itulah kira-kira. Jadi informasi dasar harus paham. Nah ini terlihat bahwa semakin tinggi kesadaran politik. Ini kan cara masuk sini.
Semakin tinggi kepercayaan kita pada politik, maka semakin aktif kita dalam berkontribusi, dalam memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Nanti kita dalam lagi. Lalu bagaimana kami cara berpartisipasi? Gitu kan? Nah ini dia. Pertama, kalau kalian mampu nyalek jadi peserta, silakan nyalek lah jadi peserta. Kemarin saya dihubungi oleh salah satu partai politik, mereka butuh 40 orang caleg perempuan. Karena memang susah caleg-caleg partai-partai mencari caleg perempuan sekarang. Semua partai, ada 1-2 partai yang tidak masalah itu, tapi hampir semua partai. Dan mereka berani bayar untuk caleg itu 5 juta cash dikasih, hanya untuk menyerahkan KTP dan siap menjadi caleg. Sisanya mereka sediakan spanduk, poster, baju, semua sih. Cuma waktu itu saya nggak rekomendasikan, nggak saya sampaikan kabar ini kepada anak-anak mahasiswa. Jadi kalian ngalir semua, semuanya buat SPP, gitu kan? Jadi sekarang udah tutup, nggak apa-apa saya kabarkan, udah tutup sekarang. Itu saya kabarkan. Nah kemudian atau menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas ada kategorinya juga tuh. Saya jangan lupa. Kalaupun kalian tidak menjadi peserta dan kalian tidak menjadi pemilih, ada juga proses mengawasi setiap tahapan. Kan ada tahapan itu 17 tahap tuh. Awasi, pantau, lihat, bantu, laporkan, tulis, update di status Facebook. Jadi, nah ini dia bentuk-bentuk partisipasi. Dua saya terakhir ya. Kalian tulis atau siarkan berita tentang hari ini. Ini hari ini nih. Bangsa saya ada dukung buat kegiatan. Ini kan bagian dari pemilih cerdas nih. Foto-foto lah kalian, naikkan di Snapgram, kemudian naikkan di Instagram, naikkan di Facebook, cerita bahwa UIN sadar politik. Fakultas Syariah dan Hukum jadi pionir untuk membangun pemilih cerdas. Kami siap menjadi pemilih-pemilih cerdas. Seperti itu, naikkan. Kita umumkan itu, sehingga orang tahu itu, orang baca. Jangan cuma foto-foto selfie di pantai. Naik juga sekali-sekali kita kegiatan seperti ini. Kemudian melaksanakan sosialisasi pemilu sedang terjadi. Ini sosialisasi nih. Kemudian pendidikan pemilih sedang terjadi. Kita kan belajar yang bukan backgroundnya ilmu politik jadi tahu. Oh itu tuh, partai banyak ya rupanya. Iya banyak. Kemudian ajak warga untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan. Ingat nggak kemarin? Kemarin itu Aceh ini sebenarnya berhak mencalonkan, mengajukan caleg lebih dari provinsi lain. Provinsi lain 100%, kita bisa mengajukan 120%. Rupanya kan KPU mengeluarkan sama rata aja semua. Kita nggak mau. Jangan samakan nanti karena kita lihat spesialis. Nah kita tolak itu. Dan lain-lain lah. Kemudian memantau atau menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran. Kalau kalian ada dugaan pelanggaran, misalnya tak boleh pasang spanduk yang listrik, tak boleh pasang spanduk kemudian di masjid. Kita nanti coba lihat nih pulang kampung menjelang Raya Idul Adha kan, banyak caleg-caleg gitu. Kalau dia tampil dengan foto tanpa embel-embel partai dan nomor partai, nggak apa-apa. Tapi tetap juga tak boleh pasang di masjid. Dibayangkan, udahlah dia tampil dengan logo partai, dengan nomor partai, dengan status lagi caleg DPRA, dapil sekian, nomor sekian, tempel di masjid lagi, itu melanggar. Laporkan. Kalau kalian turunkan jangan, nanti marah pemilik spanduk. Laporkan ke Bawaslu dan mereka yang turunkan spanduk. Karena nggak boleh mengotorkan, nggak boleh pasang spanduk di pohon. Sebenarnya itu merusak pemandangan dan merusak lingkungan. Dan banyak bentuk-bentuk lain pelanggaran yang nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Kalau misalnya kita tertarik untuk mendalami itu. Ini kan hukum nih, kita bicara hukum sekarang. Kemudian lakukan survei, buat survei kecil-kecilan. Kalau mau, kira siapa nih potensial pertama untuk pilkada, untuk pilpres, siapa yang menang, Jokowi kah? Oke, siapa alternatif kalau bukan Jokowi? Apakah AHY? Atau siapa lagi? Apakah Prabowo? Apakah Anies sekarang yang naik? Anies baru-baru ini kan deklarasi didukung oleh HMI. Siapa presiden alternatif? Kita udah bosan dengan Jokowi misalnya. Tapi memilih Prabowo mungkin bukan alternatif juga misalnya. Atau siapa kita mau pilih? Pilih Habib Rizik. Silakan buat survei gitu kan, sah-sah saja. Habis itu bahas visi misi program dan calon yang kita harus bahas. Bapak ini kalian keren ya.
pilkada misalnya kemarin kan, pilkada kemarin itu kan macam-macam. Ini kan lihat sekarang hari ini, Bunda punya kebijakan pantai tutup pada jam 6. Pak Amin punya kebijakan pantai tetap buka sampai maghrib. Nah, kalian analisis sekarang mana mudarat dan mana manfaat dari itu, ya kan? Wallahu alam, saya dengar Pak Amin pun mau menghidupkan kembali bioskop. Bunda tidak membolehkan bioskop. Ini kan kita coba lihat dulu. Walaupun Bunda juga nonton kalau ke Medan. Itu soal lain gitu kan. Jadi kalau mau nonton Bunda pergi ke Medan. Jadi tapi ini penting kita untuk tahu gitu loh, bahwa setiap orang itu kita kenali gitu. Kemudian dukung peserta atau calon tertentu. Kalau kalian memang happy, suka dukung. Ikut gitu. Kesulitannya apa? Problem dengan pemilih pemula ini kan, mereka semangat gitu. Besok mau memilih, hari ini mereka semangat, excited, gak tidur malam, bakar ikan, bakar ayam, gitu kan? Habis subuh mereka tidur, bangun jam 4, udah selesai pemilu. Tadi saking semangatnya mereka ingin sukseskan pemilu, bakar ayam. Pada hari pemilihan mereka gak datang memilih. Nah, itu yang terjadi. Itu kalian lihat nanti perilaku teman-teman itu, anak-anak muda biasanya. Kemudian jangan lupa berikan suara. Kemudian kalau bisa buat quick count. Kalau nanti perlu pelatihan quick count, insya Allah kami bisa bantu. Saya bisa bantu kalau mau buat pelatihan quick count. Cara membuat quick count, cara membuat survei. Dan sejujurnya sebenarnya ini make money. Bisa uang masuk. Kalau misalnya ternyata caleg-caleg kan mereka mau mendanai kalau ada yang melakukan survei. Kalian maju sebagai orang yang sedang tidak survei. Terakhir, jadilah pemilih cerdas. Apa itu pemilih cerdas? Kenali calon. 2, kenali partai pengusungnya. 3, kenali visinya, ya kan? Kalian boleh jadi suka sama si A, kalian kenal calon itu, tapi partai pengusungnya kalian nggak suka, karena partainya partai penista misalnya, kan? Itu terpulang pada kalian. Karena kesulitannya adalah kadang-kadang kita suka si A, tetapi kebijakan partai, saya nggak mau sebut partai, nanti ada RK. Ada partai yang mendukung LGBT, oke? Ada caleg yang maju dari partai tersebut, dia nggak dukung LGBT, tapi karena emang dia maju dari partai, akhirnya tahu dia harus dukung LGBT juga di Aceh. Itu kembali ke kita, apa kita dukung partai mendukung LGBT? Nah ini yang nanti kita harus lihat gitu loh. Jadi kenali siapa yang kita pilih. Ada partai yang kadang-kadang pemimpinnya malah non Muslim. Hukum memilih non Muslim seperti apa? Kembali rujuk lagi Al-Quran. Kemudian terakhir kenali visinya. Ini persis lah analogi yang saya buat. Begitu nanti kalian mau dilamarkan sama ayah, ya ayah jadilah pemilih cerdas. Jadilah pemilih cerdas. Ayah kenali dulu calon untuk aku ya. Kenali dulu calon untuk aku. Lihat latar belakangnya, pendidikannya, pekerjaannya, terlibat riba nggak, berkasusnya, IP-nya berapa. Ayah lihat itu semua. Ke masjid nggak orangnya ya, lihat dulu. Dan kemudian ayah lihat juga partai pengusungnya ya, keluarga besarnya, ya kan, ayahnya, neneknya, abangnya, kakaknya, baik semua. Ada nggak track record sabu-sabu di sana? Ada nggak track record di sana suka bolos kuliah, bla bla bla, gitu kan? Dan terakhir kenali visinya. Kita dengar dari orang tersebut visinya apa. Karena kadang nanti ada yang berlebihan di Lok Semawe. Saya sebut dia namanya karena sudah selesai, itu Ilyas Pase. Ketika dia maju menjadi wali kota Lok Semawe, dia menjadikan itu bahwa akan mengaspal jalan kota Lok Semawe dengan emas, saking kayanya itu. Dan sayangnya orang percaya bahwa akan diaspal dengan emas jalan itu. Logika aja nggak masuk. Kalau udah jalan itu emas, saya yakin malam-malamnya cowok akan ambil mahal. Jalannya nggak jadi. Nah, kenali di sini. Makanya kalau kalian misalnya ada calon, ya kembali kita tadi, muluk-muluk itu jangan percaya. Pokoknya Pak, anak Bapak nanti tinggal di rumah asing, luas rumahnya itu kira-kira 200 meter, 1.000 meter persegi, nggak boleh kena matahari, kemana-mana saya jemput, makan enak, gitu kira nggak ada. Jadi yang realistis aja gitu jadinya. Atau sebaiknya kalau dia bilang kita lihat nanti aja apa, pokoknya kamu kerja di mana? Belum kerja Pak, nanti aja. Jangan percaya juga. Gimana cerita dia mau melamar anak orang?
dia kerja nggak punya, kemudian kita lihat nanti pula mau makan apa, mau makan cinta. Nah, betul. Jadi kembali ke tadi ya, jadilah pemilih cerdas. Nah ini dia yang ingin saya tekankan ketika bicara money politik. Ingat, money politik nanti kita akan diberikan uang 100.000 atau 200 atau 300 untuk memilih seseorang. Kita pakai logika sekarang ini. Kalau kita dapat uang 100 untuk pilih satu seseorang, kita bagi dalam 5 tahun. Kan itu 5 tahun dia tuh kita pilih. Berarti 20.000 per tahun. Harga kita nih, kita bagi per bulan. Berarti kan 1.600 harga kita. Kita bagi lagi per hari, berarti kan 55 rupiah per minggu. Itu nggak dapat. Itulah harga kita kalau kita mau memilih orang gara-gara dibayar 100.000 atau jangan gadaikan suara kita. Kan itu aja poinnya kan. Baik, saya ingin bilang bahwa kita ingin keluar dari masa lalu. Janganlah. Misalnya apa ya? Ini buruk sekali masa lalu kita, kan? Sistem pemilu berantakan, kemudian kita juga memilih orang yang salah. Kita jangan berulang lagi. Kita komplain nih, anggota DPR banyak yang paket C, sekolah pun nggak tamat. Tapi faktanya kita bisa berbuat apa-apa, kecuali dari sekarang kalian seleksi. Kalau ada yang pakai C dan nggak jelas ijazahnya, laporkan. Kemudian kalau bisa dorong kebijakan khusus Aceh. Memang di nasional kebijakannya SMA. Kalau bisa kita dorong pada parlemen nanti buat sekali-sekali audiensi ketemu dari DPR. Untuk Aceh boleh nggak minimal S1 dari anggota dewan? Kalau kalian lebih berani lagi, untuk Aceh boleh nggak Pak minimal S2 di anggota dewan? Gila lagi itu. Kira-kira gitulah. Jadi kita dorong kebijakan ya. Lebih dari kurang saya mohon maaf di pengantar aja. Nanti kalau ada yang di dalam, kita sekali di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.